Profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjaga. Selamat siang Bapak Ibu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ya, terkait dengan budaya positif. Tadi dikatakan beberapa guru positif itu belum tentu disukai oleh semua orang. Tetapi intinya kita menciptakan budaya positif itu pasti akan membawa kebaikan dan keberhasilan. Saya ucapkan selamat datang semuanya untuk guru-guru hebat di SMA 3 Maliku. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di SMA 3 Maliku yang selalu kita banggakan. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, apa sebenarnya makna dari budaya positif? Secara tidak langsung mungkin kita sudah melaksanakan budaya positif ini. Contohnya kita melaksanakan kegiatan upacara pagi setiap hari Senin, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian kita terapkan anak-anak dengan seragam yang rapi, atribut lengkap, kemudian baju dimasukkan, itu juga termasuk salah satu budaya positif ya. Itu untuk siswanya Bapak Ibu ya. Nah, untuk gurunya mungkin dengan kita berdisiplin ya, datang juga tepat waktu, itu juga termasuk budaya positif. Makanya tadi di awal oleh Bapak Ibu guru dikatakan positif itu belum tentu disukai sama orang banyak gitu ya. Positif juga ada yang tidak disukai. Contohnya HIV positif tidak disukai sama orang banyak. Bukan itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah dan berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Jadi dengan kita melaksanakan budaya positif, maka akan ada nilai ya, akan ada nilai dan kebiasaan ya. Nilai itu akan tertanam di dalam hati anak-anak kita kalau penerapannya adalah pada anak kita ya. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ya, kebiasaan-kebiasaan seperti yang saya sampaikan ke anak-anak, biasanya biasa rapi, kalau nggak rapi itu rasanya kurang seret ya. Sama kayak kita itu kalau biasa rapi keluar rumah, tapi kalau misalnya kita nggak rapi itu nggak enak ya kata saya. Pasti biasa baju disetrika keluar rumah kok bajunya kumal, itu rasanya nggak enak. Nah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya, sebuah kebiasaan. Di sini yang berpihak pada peserta didik karena tujuan kita adalah sebuah satuan pendidikan atau sebuah sekolah yang akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini tujuan yang mungkin akan kita dapatkan nanti pada peserta didik. Konsep dasar budaya positif ya, ini kalau di dalam teori yang sudah disebutkan ya, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada teori motivasi,
ada keyakinan kelas, ada kebutuhan manusia, ada restitusi 5 kontrol, dan ada restitusi segitiga. Ini adalah konsep dasar daripada budaya positif, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Saya yakin kita lingkungannya sudah positif karena dari kantin yang sudah kita ajak kerjasama sudah mau menerima, berarti sudah positif, ya. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan ini yang mungkin belum terpenuhi sarananya, ya, mungkin seperti tempat duduk, taman, kemudian fasilitas yang lainnya kayak mungkin lapangan basket, ya, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal. Nah, itu kalau itu terpenuhi, ya, pasti akan terjadi seperti ini, ya, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, teorinya itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak itu punya bakat, anak itu punya kemampuan. Kita hanya menuntun saja sampai di mana anak itu bisa berkembang. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga di dalam teori Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa mendidik anak itu sama dengan kita menanam atau menumbuhkan biji jagung. Nah, ketika kita menanam biji jagung, petaninya itu kan apa? Menyiram, kemudian merawatnya, memberikan pupuk, ya, memberikan semprotan kalau ada hamanya. Nah, biji ini kita ibaratkan sebagai anak didik kita, ya. Petani diibaratkan sebagai gurunya. Nah, ketika biji bertumbuh dan besar berbuah, apakah semuanya akan tumbuh baik dengan normal? Enggak kan? Ada juga yang buahnya keriput, ada juga yang buahnya kecil, ada juga yang buahnya besar. Nah, itu artinya apa? Kita mendidik anak kita itu belum tentu 100% anak kita itu akan berhasil dengan baik. Tetapi di dalam tubuh anak itu memiliki kodrat masing-masing tadi ini, ya. Ini yang ada pada anak, sehingga kita hanya sebagai fasilitator. Sehingga pembelajaran itu, ya, kalau yang sekarang, yang dulu, ya, itu adalah teacher center, ya, dengan model ceramah saja, mencatat, tuntutan nilai tuntas saja, ya, sehingga membuat anak menjadi boring, bosan, ya. Oke, mungkin zaman dulu dengan cara seperti ini karena sifat dan perubahan anak berbeda dengan yang dulu dengan yang sekarang, ya. Sehingga untuk yang dulu masih mampu terapkan yang seperti ini, ya. Nah, tapi yang sekarang, bisakah kita menerapkan ini kepada anak-anak kita? Tidak akan bisa, ya. Sehingga sekarang adalah student center. Pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Guru, ya, kalau saya ini berarti berpusat pada guru kalau saya seperti ini, karena saya hanya ceramah saja, hanya menyampaikan saja. Nah, dengan ada seperti ini, anak bosan, ya. Dia merasa, makanya akhirnya enggak usah aja lah masuk di kelas ini, toh juga gini-gini aja. Nah, seperti itu, ya. Kalau ada anak yang, Pak, Bu, saya kangen dengan pelajaran Ibu, itu berarti gurunya sudah melaksanakan, ya, pembelajaran berdasarkan pengalaman,
berbasis inquiry, kemudian desain eksperimen, ya, dan bermain di kelas. Itu saya yakin anak-anak pasti akan rindu dengan teman kita. Ya, beda ceramah dengan mencatat. Pasti Bapak Ibu lihat jam, kok nggak keluar ya, kok nggak habis waktunya ya. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan yang seperti ini, 45 menit itu nggak terasa, bahkan malah kurang, ya, bahkan malah kurang. Ketika kita menggunakan yang ini, ya, kalau yang ini mungkin nanti banyak ya Bapak Ibu ya. Ada pembelajaran berbasis inquiry, ada pembelajaran berbasis problem based learning ya, yang berbasis masalah, kemudian project based learning ya, kemudian inquiry ini, dan kemudian cooperative learning ya. Lewat belakang. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang proses KBM. Makanya tadi sini ada perubahan paradigma ya, perubahan paradigma kita mengajar ya. Kalau zaman 80-an oke, dengan menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama agar anak kita itu rindu dengan kita mau gunakan yang namanya pembelajaran berbasis pada anak atau student center ya. Nah, ini budaya yang positif Bapak Ibu, yang kalau kita bisa melakukan seperti ini adalah salah satu budaya positif yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak ya. Memang kalau kita menggunakan ini, yang direpotkan adalah gurunya dulu. Jadi gurunya harus menyiapkan ya, kalau malam menyiapkan. Tapi enaknya di kelas nanti tidak banyak ngomong, hanya mendatangi kelompoknya, mengarahkan, guru nggak capek. Dengan sebentar waktu akan habis ya. Kalau ini saya juga merasakan Bapak Ibu kalian ini. Kalau udah nggak ada materi ini saya ya pasti lihat jam kok nggak habis ya, 45 kali 3 jam gitu ya. Tapi kalau menggunakan ini nggak terasa, waktunya malah kurang, belum selesai sudah bel berbunyi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang disiplin ya. Apa sih makna dari kata disiplin? Sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan istilah hukuman ya. Biasanya kalau lambat masuk, kita kasih hukuman. Kalau nggak mengerjakan tugas, kita kasih hukuman. Maka nanti ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi ya. Kata hukuman adalah salah satu alternatif terakhir ya, dan kalau memang itu tidak bisa kita gunakan, mungkin jangan kita melakukan berbentuk hukuman ya. Ini makna disiplinnya Bapak Ibu ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, kita akademik. Nah, ini Bapak Ibu, ada teori motivasi ya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi itu bisa berasal dari dalam diri anak itu sendiri, ada juga dari luar, ya, dan ada juga kedua-duanya. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi internal ya. Jadi saya itu berangkat ke sekolah supaya nilai saya itu baik. Saya mau mengajar itu supaya dinilai oleh kepala sekolah nanti SKP-nya ya. SKP-nya itu amat baik. Nah, ini adalah motivasi yang dari diri kita sendiri ya. Nah, sedangkan yang dari luar itu dorongan. Kalau Bapak Ibu mungkin saya yang mungkin di grup BA itu kan saya mengirim Bapak Ibu dan anak sudah siap. Nah, itu kan berarti motivasi eksternalnya yang dari saya. Nah, kalau anak-anak mungkin dari wali kelasnya, kalian harus masuk seperti itu ya. Ini di sini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi. Apa yang dapat saya apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri menjadi
insan sesuai harapan kita, ya. Nah, ini ada hukuman, ada penghargaan. Sebenarnya tidak bagus Bapak Ibu ya, ketika kita memberikan motivasi kepada anak-anak dengan adanya sebuah iming-iming. Yuk ikut FL2SN, nanti kalau juara 1 saya kasih hadiah 1 juta. Yuk ikut O2SN, nanti kalau juara 1 saya kasih 1 juta. Nah, itu sebenarnya tidak baik, ya. Tidak baik karena apa? Akhirnya kreativitas anak itu terbelenggu. Jadi dia muncul bukan dengan sendirinya, tetapi muncul karena adanya sebuah rangsangan dari luar. Nah, itu akhirnya anak tidak berkembang, tidak maju. Yang bagus adalah dia keluar dari dalam dirinya sendiri. Tetapi untuk menanamkan hal yang seperti itu, anak-anak sekarang mungkin sangat sulit, ya. Tapi dengan contoh-contoh yang sudah ada, ya, nanti kita bisa melakukan yang seperti itu. Nah, ini kan hukuman kan sifatnya apa? Tidak nyaman, murid jadi takut, ya, kemudian memaksa, kemudian murid sembunyi-sembunyi, ya, kemudian murid melakukan kesalahan, ya, murid rendah diri. Nah, sebenarnya tidak diperkenankan, ya, untuk yang sekarang menghukum anak itu, ya. Kalau penghargaan mungkin, nah, ini merusak hukuman yang mematikan kreativitas, ya, menghukum tidak efektif, ya, ini adalah penghargaan tadi itu, ya. Makanya saya juga berkeinginan juga seperti kemarin itu, karena anak kita yang mau ke FL2SN juga kayaknya banyak yang nggak mau, ke U2SN juga banyak yang nggak mau, kemudian OSN juga banyak yang nggak mau. Saya punya keinginan juga memberikan reward gitu kepada anak-anak, tapi ternyata hal seperti itu tidak bagus gitu. Sama halnya juga dengan saya mungkin akan memberikan reward kepada Bapak Ibu guru, pengelola terbaik, ya, pengelola lab, pengelola perpus, apalagi pengelola TIK, pengelola OKS, akan berikan reward. Rewardnya jika kondisi yang dikelola itu bagus, maju, kasihkan reward. Rewardnya misalnya berupa, ya, plakat atau mungkin uang pembinaan. Nah, itu sebenarnya juga tidak bagus karena idenya itu hanya terpaksa karena adanya reward tadi itu, ya. Tapi kalau nggak usah dikasihkan reward, saya berangkat pagi aja lah karena saya tanggung jawabnya adalah sebagai seorang guru. Nah, itu berarti muncul dari dalam diri kita sendiri gitu, ya. Anak-anak kita kayaknya kan harus kita berikan dorongan, berikan masukan. Yang mungkin ada aja anak-anak yang punya motivasi instingnya sendiri gitu, ya. Jadi sehingga di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Artinya kalau kita melakukan hal itu ya memang sebenarnya tidak baik gitu, ya. Tapi mau tidak mau kita melakukan hal yang seperti itu, ya. Nah, tadi ada kalimat tata tertib, ada kalimat keyakinan kelas. Bapak Ibu sebagai guru mapel pernah nggak membuat keyakinan kelas dalam kelas? Atau tata tertib? Silakan. Kalau kelas mungkin wali kelas mungkin pernah ya membuat tata tertib kelas, ya. Tapi kalau guru-guru mapel belum pernah membuat keyakinan kelas. Pernah kan Bu? Lisan aja, ya. Contohnya begini, keyakinan kelas. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti nilainya sekian. Kalau masuk terlambat berarti tidak mengikuti pelajaran. Nah, sehingga anak kita itu kalau ada kelas itu berarti wah, saya harus masuk nih, wah, saya harus mengikuti nih, begitu, ya. Nah, di sini ada mengapa kita memiliki. Nah, ini apa bedanya, ya? Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Oke, kalau di SD mungkin karena kelas, ya. Kalau kita kan ada wali kelas, ada guru mapel, ya. Kalau guru kelas, oke, membuat ini. Tapi kalau guru mapel harus sebenarnya punya ini. Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat.
Jawabannya apa, Bu? Untuk menjaga kesehatan. Ya kan? Mengapa kita memberitahu tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya kalau jatuh tidak meninggal. Ya, kan gitu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dilarang merokok di kelas, dilarang mencontek temannya, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih halus. Dilarang merokok. Merokok akan membuat paru-paru terbakar. Itu keyakinan kelas. Tapi kalau jangan merokok, itu peraturan kelas. Makanya kita sebagai guru mapel harus punya yang namanya keyakinan kelas. Dengan kita mengadakan ini, maka budaya positif yang kita terapkan di kelas, di guru mapel, dan di sekolah akan terdeteksi dan bisa berjalan dengan baik. Ya. Tapi kalau nggak ada kesempatan kelas, ya saya yakin pasti anak-anak mikirnya, wah nggak masuk aja lah, ada juga nggak ada apa-apain juga. Nilai saya juga pasti baik-baik saja. Nah seperti itu, ya. Sehingga perlu adanya sebuah ini, ya. Oke. Ini contohnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini kan kalau aku tekan kan, kalau dia kata tertib bunyinya kan, apa bunyinya Bapak Ibu kalau kata tertib nih? Ini kan keyakinan kelas. Kalau kata tertibnya bunyinya kira-kira gimana? Tidak mengerjakan tugas, tidak boleh masuk kelas. Nah, seperti itu nih kalau peraturannya, ya. Nah, tapi kalau lain kelas bisa lebih halus lagi bahasanya, ya. Jadi mengandung nilai-nilai kebajikan itu kalau keyakinan kelas, ya. Mengandung nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya. Lepas dari latar belakang suku, ya, jadi tidak tidak melihat adanya suku, ya, kemudian bahasa. Oke, negara ini kalau secara nasional, ya, kalau kita kan semuanya orang Indonesia aja, nggak ada orang yang dari Amerika, ya, ataupun agama, ya, akan lebih termotivasi seseorang dari dalam diri kita, ya. Dan seseorang itu akan lebih semangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Ya, ini kalau keyakinan kelas di dalam pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu, kami diajarkan untuk membuat sebuah keyakinan. Tapi waktu saya di Pandai Batu, saya juga sudah melaksanakan ini. Sebenarnya saya juga punya keyakinan kelas dalam kelas itu. Jadi apa yang kita lakukan dalam kelas ketika kita masuk pelajaran, saya biologi, Pak Kasta mungkin agama Islam, ya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, ya. Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawabnya, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Sorry Bapak Ibu, ya, ini adalah nilai kebajikannya sebenarnya, bukan keyakinan kelasnya, ya. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dari diri sendiri, kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita menerapkan ini semua dalam kelas, maka budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita pasti akan terlaksana walaupun tidak maksimal, ya. Nah, perilakunya ini kalau tadi tata tertib, ya, tindakan bunyi adalah lari keliling, atau kalau kita apa Bu? Nyapu halaman. Nyapu halaman. Nah, nyapu halaman itu hukuman atau konsekuensi? Ya, kemudian mengganti buku tugas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi, ya, konsekuensi yang harus diterima. Kalau misalnya kita ngasihkan nilai rendah pada anak yang tidak masuk, itu konsekuensi atau hukuman?
konsekuensi karena dia tidak ikut pelajaran ya. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk kelas terus besoknya dihukum, kamu lari lapangan 15 kali karena kamu nggak ikut pelajaran saya, itu baru namanya hukuman. Atau kamu berdiri satu kaki depan kelas seperti ini, itu namanya hukuman ya. Nah, kalau hukuman di sini Bapak Ibu ya, ada sifatnya membuat anak sakit ya, fisik ataupun hati. Kalau fisik mungkin dengan lari, kalau hati gimana Bapak Ibu? Dengan disindir, atau kalau saya mungkin lebih membuat kepada anak merasa bersalah. Ya, kadang-kadang kan kalau saya ngomong sama anak-anak itu kan, kenapa kamu lakukan seperti ini? Kan itu nggak bagus, kan itu akhirnya membuat anak merasa bersalah. Ya, karena tindakannya memang sudah salah. Ditambah lagi saya membuat dia merasa bersalah. Ya, ini berarti yang sakit secara hati. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian anak akan membenci disiplin. Nah, pada itu disiplin tadi ada yang benci, ada yang suka. Ya, sukanya akan mengubah perilaku kita. Ya, bencinya itu ya kalau peraturannya tadi kegiatan kelasnya tadi itu datang pagi jam 7 ya dibenci ya. Tapi kita yang jauh-jauh kalau Pak Kasta sama Bu Lina nggak dibenci ya Pak ya. Walaupun jauh tapi tetap melaksanakan ini ya. Ya. Ini berarti. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini ya Bapak Ibu yang kita sering rasakan pada anak-anak kita ini ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak kita itu ada yang kurang rasa kasih sayang. Ya, saya pernah menemui anak ya, dia itu karena sudah sering sama saya, itu dia menganggap saya itu kayak orang tuanya sendiri. Saya sering ngobrol-ngobrol, pernahkah orang tua kamu itu memberikan kamu teguran? Tak pernah. Pernahkah orang tua kamu itu kamu di mana saat ini? Nggak pernah katanya. Ya. Kemudian pernahkah orang tua kamu itu menanyakan posisi kamu sekarang di mana? Nggak pernah. Ngasih uang saku? Nggak pernah. Ngobrol. Kadang-kadang kan kita dengan keluarga ada anak, ada ibu, itu pun nggak pernah. Ya. Bahkan ketemu tatap muka pun nggak pernah. Gitu. Terus saya bilang, nah kamu kalau mau ngapa-ngapain terus gimana? Saya sama ibu. Ya, berarti apa sebenarnya Bapak? Berarti nggak ada rasa ini nggak punya. Ya, sehingga apa? Dia bisa melakukan hal-hal yang akhirnya tidak baik di sekolah. Untuk melampiaskan itu semuanya, akhirnya dia berbuat aneh-aneh di sekolah. Ya datang terlambat lah, ya di sekolah bolos lah, belum saatnya pulang-pulang lah. Nah seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasar anak kita itu mungkin di sini yang sangat banyak, dan rasa diterima karena dia merasa dari keluarga nggak mampu misalnya ya, akhirnya bergaul dengan teman-teman kan sepatunya bagus, bajunya juga bagus ya, kemudian punya jam tangan bagus ya, sehingga dia merasa ketika mau bergaul dengan temannya merasa tidak diterima ya, atau diterima ya. Nah ini kebutuhan dasar yang perlu kita inikan ya, penugasan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan itu perlu Bapak Ibu anak kita itu. Jangan terlalu tekan terus juga ya. Kesenangan juga perlu, kebebasan juga perlu. Kalau terlalu bebas bablas. Perlu juga bebas Bapak Ibu ya, tapi ini harus kita dan artinya harus kita monitoring ya, tidak harus lepas sama sekali. Lihat kurikulum merdeka, yang merdeka semuanya serba merdeka. Tidak Bapak Ibu ya. Artinya merdeka itu adalah kita dibebaskan dalam membuat sebuah KBM itu terserah dengan guru masing-masing pelajaran. Mau dibikin seperti apa, mau didesain seperti apa, nah itu adalah intinya merdeka. Bukan berarti merdeka itu anak-anak sembarang masuk sekolah, sembarang masuk apapun, melakukan apapun dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Tapi lebih kepada pembelajaran di dalam sekolahnya ya.
Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, ya, kita akan melakukan yang namanya restitusi. Ini apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi contohnya begini Bapak Ibu. Kemarin saya di-chat sama anak kita di sini. Pak, saya ambil aja lah jadi ketua pramuka. Nah, gitu. Bilang, kenapa? Saya diolok-olok sama teman-teman yang lain, terus saya juga diancam sama mereka dan lain sebagainya. Nah, berarti kita harus harus menciptakan kondisi enak bagi si anak tadi itu, ya. Kalau kita kalau kita biarkan, nanti si anak akan takut ya juga, terus akhirnya down, dia tidak mau lagi, ya. Nah, kita harus mencari akar permasalahannya, itu dengan cara restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya. Nah, ini ciri restitusi ya Bu Ibu ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat keadaan diri, ya. Sehingga tadi saya bikin video di ruangan saya tadi, ya, tentang restitusi. Saya panggil Rama, saya bikin skenario-nya, ya. Videonya ada beberapa foto saya video tadi, ya. Tentang saya tampilkan besok, tapi kok hari ini kok kosong, jadi hari ini nggak apa-apa lah gitu. Jadi kita ada pemecahan masalah kepada anak kita yang seperti itu, ya. Bapak Ibu, kalau kita melakukan teori-teori dari banyak pakar itu sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Tapi kalau kita betul-betul melakukan dengan baik, maka kita bisa melaksanakan, ya. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang paling bagus itu manajer Bapak Ibu ya. Tapi saya cenderung ini, kalau saya itu dari dulu cenderung ini tadi itu dampaknya tidak bagus. Mungkin saya sebagai teman dengan anak, kalian sebagai teman dengan anak, bagus karena ada komunikasi mudah, ada apa-apa anak langsung ngomong, ada apa langsung. Tapi akhirnya nanti anak kita akan termanjakan oleh kita, gitu, termanjakan oleh kita. Dan mungkin hanya dengan kita saja, dengan yang lain tidak, gitu, ya. Penghukum ini kan selalu memberikan hukuman. Ada Bapak Ibu yang di sini yang selalu memberikan hukuman kepada anak kita. Kalau salah langsung lari kamu 15 kali, lari kamu, ya. Kemudian rasa bersalah. Kalau ini mungkin sering ya, dengan kita menyindir tadi, ya. Mestinya buat anak kita tidak bersalah. Teman, pemantau ini hanya memantau saja, hanya melihat dari jauh saja, ya. Yang bagus adalah sebagai manajer. Dia akan memanggil anak itu mencari persoalan dan menyelesaikan persoalan, ya, sehingga menjadi lebih baik lagi, ya. Makanya saya belajar setiap anak-anak kita yang bermasalah dipanggil, ya, satu-satu. Ada apa, mengapa, dan bagaimana. PR kita Bapak Ibu, ya. Kenapa anak-anak kita di sini kok punya sekolah kemana? Ada apa di mana? Ya. Kemarin saya ada dengan kepala sekolah di Anjir, ya, ngobrol-ngobrol. Waktu itu siswanya cuma sekitar 100-an saja, tapi sekarang sudah lebih 300. Yang anak-anak itu banyak yang ke SMA-nya situ lagi. Dengan cara bagaimana? Melengkapi sarana, kemudian ekstrakurikuler yang di MAN itu, yang tidak ada di SMA itu, ya, dilaksanakan di SMA situ, ya, sehingga menarik siswa-siswa yang di MAN itu untuk ke sekolah beliau, ya. Lapangan bulu tangkisnya dibuat, mini soccernya dibuat, basketnya dibuat, ya. Kemudian tamannya dibuat. Akhirnya lama kelamaan mereka yang di sana berbalik kepada kita, ya.
Itu tugas kita yang begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melaksanakan itu. Ini yang penghukum Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal ya. Kemudian posisi penghukumnya ini selalu. Jadi guru kalau sebagai penghukum itu akan selalu berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu ngerjakan tugas atau kamu mau lari. Ya, seperti itu penghukum Bapak Ibu ya. Kamu mau kamu mau saya suruh beli galon atau nilai kamu rendah. Nah, itu menghukum Bapak Ibu ya. Kalau rasa bersalah seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini anak atau rasa bersalah, berarti apa yang saya lakukan tadi itu membuat ibu kecewa, gitu, ya. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu, ya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, dia akan merasa bersalah. Ya. Teman, ya ini teman Bapak Ibu ya, ya. Demi Bapak, ya. Demi Ibu, ya, tolong, ya. Ini adalah sebagai teman, ya. Nah ini bagus untuk kita dekat, tapi efeknya juga dia tidak bagus. Pemantau hanya melihat dari jauh ya Bapak Ibu ya. Di sini yang dikerjakan adalah peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, manajer ya, ini manajer ya. Seorang manajer akan berkata, apa kita yakin ya? Apakah kamu yakininya? Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu, ya. Dengan hal-hal seperti itu, ya, kita harap bahwa budaya positif itu bisa kita kita laksanakan dan bisa terjadi di sekolah kita, ya. Bapak Ibu, kira-kira yang Bapak Ibu inginkan di sekolah kita budaya positif seperti apa? Kira-kira ingin seperti apa budaya kita? Bersalaman, oke, sudah ada di sekolah kita, ya. Kemudian senam pagi setiap hari Jumat sudah, itu juga budaya positif ya, sudah kita laksanakan. Upacara pagi setiap Senin sudah kita laksanakan, budaya positif. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang pengen Bapak Ibu laksanakan di sekolah kita, budaya positifnya untuk anak-anak kita? Mungkin sholat zuhur setiap harinya, itu juga budaya positif yang mungkin nanti bisa kita laksanakan di semester depan. Apalagi Bapak Ibu yang ingin kegiatan ekstrakurikuler ya di sekolah kita, nah, kita tambahkan lainnya ya. Yang ada hanya ini Bapak Ibu ya, kami kemarin sama-sama kepala sekolah itu curhat mengenai ekstrakurikuler khususnya di bidang seni ya. Pencak seni ya, Pak ya. Pencak silat, karate, kemudian SHKS, itu seni ya, bela diri ya. Bela diri ya. Masuk seni bukan ya? Tapi ada ada ya. Tapi masuk bidang bela diri. Oke. Jadi kami itu sama-sama curhat. Awalnya saya yang curhat. Yang curhat tuh begini, saya curhatnya itu. Di sekolah Bapak itu ekstrakurikulernya ada nggak SH? Ada nggak KS? Awalnya ada Pak. Terus kami bilangkan lagi, kenapa? Kayaknya kok anak-anak yang di bidang itu tuh kok bedungil katanya. Lebih pada kurang disiplin, ya. Sehingga KS, SH itu dihilangkan. Tapi kalau pencak silat, karate justru itu yang dicari. Taekwondo itu yang dicari, ya. Nah, karena apa? Saya kurang paham, ya. Kemarin saya ketemu guru silat yang di sini.
guru SH ya yang di sini itu bilangin Bang anak buahnya yang di pangku 9 masa jadi pendekar kok apa namanya jadi pendekar kok datang ke sekolah telat terus saya bilang begitu ya. Kemudian bajunya pada nggak dimasukkan, bilangin Bang saya bilang gitu. Jadi kata dia itu ya memang begitu, mereka itu yang di itu tuh memang dasarnya memang yang kalau kerjaan itu beling-beling gitu ya, jadi yang nakal-nakal gitu ya. Nah, ya jadi nanti mungkin kedepannya Bapak Ibu saya juga akan mengadopsi dari teman saya itu ya dari mana kemarin itu ya. Jadi ekskul yang kiranya tidak bisa dilombakan atau kedepannya itu tidak bisa diikut sertakan dalam ajang ya seperti O2SN atau FL2SN itu sebenarnya tidak usah aja, tutup aja gitu ya. Karena buat apa kita mengadakan ekskul itu jika tidak bisa di-eventkan gitu. Kita kan intinya mengadakan itu kan untuk mengembangkan bakat anak supaya anak berkembang ketika melakukan kegiatan event. Contohnya silat, oke kalau silat memang bisa. Karate, taekwondo, apalagi taekwondo itu apa? Taekwondo kan? Taekwondo ya. Kemudian apalagi Pak? Istilahnya di judo kan? Nah seperti itu. Kan dilombakan ada ajangnya gitu ya. Nah, tapi kalau kayak saya kurang paham juga apakah betul tidak kalau SHKS ini kira-kira ada kok enggak Bapak Ibu? Atau sini ada yang alumni KS, ada alumni SH? Alumni SH enggak Bu? Ada dilombakan enggak Bu? Tapi silat atau apa? Silat. Kalau silat iya memang. Nah, kalau silat iya memang. Tapi kalau yang apa namanya enggak silat enggak kayaknya. Nah itu nanti kita coba untuk apa namanya evaluasi ya. Kalau memang itu memang betul-betul dihentikan berarti kita banyak pendekarnya kok nggak ada yang daftar kemarin. Cuma 2 orang pesertanya Bu. Jadi juara 1 dan juara 2. Juara 1 dari Baur itu apa namanya yang putra, juara 2-nya dari Pak Batu. Kan hanya 2 pesertanya. Kita ini banyak pendekarnya tapi nggak ada yang ikut, kan luar biasa. Harusnya banyak pendekarnya banyak yang ikut gitu ya, supaya kalau kita ikut 1 kan paling tidak juara 3 gitu ya. Nah sebab itu ya kedepannya nanti kita evaluasi sama-sama budaya positif apa yang mau kita lakukan untuk kemajuan sekolah kita ya. Dan saya juga ingin menawarkan masalah masuk sekolah ini Bapak Ibu, masuk sekolah ini karena masuk sekolah ini kelihatannya anak kita kok jam 7 itu kok sulitnya luar biasa. Menurut Bapak Ibu kira-kira gimana? Mau setengah 8 mau jam 7? Nanti terapkan semester depan. Kalau mau setengah 8, ayo sama-sama setengah 8. Nanti pulangnya kita undurkan lagi. Tapi kalau kita mau berangkat jam 7, mas jam 7 ya jam 7 aja. Tapi kalau saya lebih setuju jam 7. Karena apa? Mendisiplinkan siswa. Artinya apa? Anak harus bisa disiplin bangun jam 7. Kalau kita kasih kesempatan jam setengah 8, berarti kita membiarkan anak-anak itu menjadi tidak disiplin. Itu kalau saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya kayak Bu Marita yang jauh, yang di Sarang, Pak saya mau setengah 8 aja. Bu Lina yang dari jauh, nggak jauh kalau belum tepat itu aja. Misalnya maunya saya setengah 8 aja, ya nggak masalah ya. Artinya apa? Kita kesepakatan itu bukan lahir dari saya, tapi kesepakatan itu lahir dari sama-sama ya. Kemudian budaya-budaya yang lain lagi ya, kita sudah ada papan nama 5S ya. Apa 5S Pak? Senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Sopan dan santunnya ini yang ada yang melaksanakan, ada juga yang belum melaksanakan ya. Dan kedepannya kita lebih ini lagi. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang mau kita tambahkan di budaya positif kita? Budaya menulis. Oh, gitu. Ya.
ini kaitannya dengan guru bahasa Indonesia ya Bu ini ya, mading, ya mading majalah dinding. Jadi boleh nanti kita buatkan mading ya di mungkin nanti taruh di depan kantor kita di sini atau di mana saja boleh ya. Nanti masing-masing kelas wali kelasnya memberikan arahan kepada siswanya buat karya ya, terserah karyanya ya Pak ya, mau cerpen, mau puisi. Nah itu bagus karena apa? Kalau dia bisa membuat cerpen, dia bisa membuat puisi, membuat sebuah lagu, ini dilombakan. Nanti ada ajang FL 2SN, cipta lagu, cipta puisi, apalagi Bu? Yang FL 2SN itu. Ini bagus nih, betul Pak Kasta ya. Ini bagus nanti supaya mengembangkan bakat anak-anak kita itu. Wali kelasnya memberikan, boleh nanti kita kasih reward. Misalnya nanti terbaik atau terbanyak membuat cerpen dengan nilai bagus, terbanyak membuat karya puisi dengan nilai bagus, terbanyak membuat apa lagi? Kira-kira biasanya apa lagi Pak di mading itu? Tulisan-tulisan ya, kata-kata mutiara, lukisan. Oh poster ya, poster boleh ya, atau kaligrafi ya, kaligrafi itu dilombakan Bapak Ibu di FL 2SN ada. Jadi lomba poster ya, kemudian kaligrafi, fotografi ya, bukan kaligrafi ya, komik, nah komik. Jadi membuat tempel di dinding. Ya mungkin bulan ini diserahkan kelas 10-1 membuat ininya, atau siapa yang ada membuat cerita tempel seperti itu ya. Budaya positif yang luar biasa itu Bapak Ibu, nanti kita coba apa namanya fasilitasi. Apalagi kira-kira Bapak Ibu budaya positif yang mau kita laksanakan? Banyak sebenarnya ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk kegiatan budaya positif ini kita bisa laksanakan di sekolah kita ya. Kemarin saya sudah titip sama Pak Toto sampaikan ke Pak Lucy untuk mengeksa lingkungan sekolah kita itu perlu biaya berapa gitu, supaya anak-anak juga tidak keluar masuk dari sekolah. Itu budaya positif juga Bapak Ibu ya, supaya anak-anak itu terkontrol ketika masuk keluar masuk ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh terima kasih. Sami mawon dan jawabannya Pak Kasta. Baik Bapak Ibu ya, mungkin itu apa namanya yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya mungkin hanya secuil dari pengalaman yang apa namanya saya peroleh, saya kembangkan dan saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa apa namanya mendapatkan masukan lah, walaupun tidak seberapa. Ini masih secuilnya aja Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya mau berbagi praktek baik juga boleh. Nanti sertifikatnya kita buatkan untuk di PNM. Nah, lebih enak seperti itu. Jadi misalnya Pak Kasta menyampaikan praktek baik tentang pembelajarannya di kelas, disampaikan dalam forum seperti ini, boleh kita fasilitasi nanti Bu Ovi, mungkin belajar matematika yang dulunya bosan dengan rumus tapi menciptakan pembelajaran yang akhirnya anak-anak itu suka, bisa disampaikan di tempat ini, teman-teman bisa sama-sama mendengarkan, menyampaikan ya, sehingga kita ada perubahan paradigma tadi ya, dari teacher center menjadi student center, yang anak-anak menjadi bosan, boring, tidak menjadi bosan lagi. Yang awalnya anak-anak tidak rindu dengan Bapak Ibu, anak-anak menjadi rindu dengan Bapak Ibu. Yang awalnya anak-anak itu saya nggak mau masuk jam bulina, bosan dengan bulina, nah, gitu ya, menjadi lebih senang dengan bulina karena bulina setiap minggunya itu membuat model-model pembelajaran ya yang menyenangkan, cara bermain game dan lain sebagainya. Nah, itu kita harapkan ya, kita juga tidak menuntut siswa kita selalu siswa kita, tapi kita juga harus mengubah diri kita.
hal yang terbaik yang kita lakukan adalah dengan kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita tidak usah menilai orang lain, oh Pak Kasta seperti ini, oh Bu Ovi seperti ini, tapi kita melihat diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah baik dan sudah melakukan, kita sama-sama berjalan melakukannya. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Salah kata, kalau ada salah kata saya yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Bapak tadi mendapat laporan dari guru kimia kalau kamu sering tidak masuk kelas di jam kimia. Apakah itu betul, Riz? Betul, Pak. Sudah berapa kali kira-kira nggak masuk jam kimia? Sudah 5 kali ya, Pak. Mengapa nggak ikut jam kimia? Terlambat datang sekolah, Pak. Emang kamu sampai sekolah jam berapa? Jam setengah 8. Kamu tahu nggak jam berapa kita masuk sekolah? Jam 7, Pak. Menurut kamu datang sekolah terlambat itu termasuk kesalahan atau tidak? Kesalahan, Pak. Baik ya, Aris ya. Berbuat kesalahan itu wajar ya, karena setiap manusia pasti nggak luput dari kesalahan. Nah, yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Bang nggak? Setuju, Pak. Oke, kalau setuju kita cari solusinya nanti ya. Rizky sering datang terlambat, pasti ada alasannya Riz ya? Iya, Pak. Kenapa kira-kira Riz? Bangunnya kesiangan, Pak. Emang malamnya ngapain? Begadang atau main game? Kadang-kadang lebih kerja di pondok, Pak. Paginya juga masak. Kamu tahu nggak tetap sekolah atau kegiatan kelas yang sudah dibuat oleh guru kimianya? Tahu, Pak. Tahu ya. Jika datang terlambat, itu sudah sesuai dengan tertib sekolah atau kegiatan kelas atau pelajaran kimia nggak, Riz? Tidak, Pak. Oke. Apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, Pak. Nah, menurut kamu di sini itu penting apa enggak? Penting, Pak. Karena akan membuat saya lebih baik lagi. Oke, betul ya. Karena kalau kamu sering tidak ikut jam kimia, maka nilaimu nanti tidak akan tuntas ya. Dan kalau tidak tuntas bisa tidak naik kelas. Nah, sebagai siswa, jadi kamu harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Dengan demikian nanti kamu akan menjadi orang yang berhasil. Baik, Pak. Saya akan minta maaf sudah sering terlambat. Mulai besok saya tidak akan terlambat lagi dan masuk mengikuti jam kimia. Baik ya, sikapmu sudah baik karena kamu sudah minta maaf ya dan ingin memperbaikinya. Nah, selanjutnya tindakan kamu apa supaya kamu tidak datang terlambat? Saya akan berusaha untuk tidur lebih cepat dan meminta pada orang tua saya untuk membangunkan jika saya telah bangun. Oke. Baik ya Rizky ya, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya ya. Saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi ya. Oke, sekarang kembali ke kelas ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya udah, kalau itu kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski, kelas 12. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi tentang kedisiplinan sekolah. Dan mulai sekarang saya akan mentaati tata tertib dan keyakinan sekolah. Terima kasih.